Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kalau tadi dari YouTube ya, tadi ada yang menjawab bahwa hidup itu ya gitu aja deh, ya seperti kayak kemarin membosankan ya. Kemudian ada juga yang menjawab no no no, life is flourish gitu ya. Hidup itu seperti bunga-bunga tiap hari gitu yang barangkali mekarnya bentuknya pasti beda-beda setiap harinya ya. Nah, saya coba ke WhatsApp, saya jumpai ada Pak Cahyo di Madiun. Dalam kehidupan saya saat ini ya, saya lakukan ya yang saya lakukan itu berupa pengulangan katanya gitu. Tapi saya berharap dapat melakukan hal-hal baru yang positif, yang buat kebaikan lah gitu. Nah, kira-kira apa yang dapat saya wujudkan untuk harapan tersebut? Kira-kira gitulah ya. Jadi ada harapan meskipun itu pengulangan, tapi saya melakukannya itu untuk kebaikan. Kemudian ada Bu Nurma di Banjarmasin, hidup adalah pengulangan, iya. Alasannya karena melakukan pengubahan hanya bisa sedikit aja gitu ya. Pengulangan tapi tetap bisa melakukan pengubahan, ada perubahan ya sedikit-sedikit ya. Kemudian ada Firov di Bogor. Selamat pagi Pak Arfan, hidup itu terkadang adalah ada pengulangan ya, pengulangan yang tidak terelakkan ya. Tapi tentu lebih untuk mematangkan juga agar memperoleh sebagaimana yang diharapkan, jadi sempurna, memuaskan dan sebagainya. Tapi hindari pengulangan sifat yang negatif katanya seperti itu. Ya justru tadi Parvan mengatakan kalau nggak pengulangan serem juga loh kita loh ya. Hari ini nafasnya dengan paru-paru, besok dengan yang lain. Oke, Pak Arfan, silakan boleh ditanggapi WhatsApp dan kemudian juga tadi dari YouTube ya. Ada yang mengatakan yes, pengulangan, ada yang mengatakan no, life is flourish. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jawaban apapun itu benar. Ya, jawaban apapun itu benar. Jawaban itu hanya menggambarkan mengenai apa yang ada dalam pikiran Anda hari ini gitu. Kalau Anda mengatakan seperti Mas Arya tadi ya, hidup itu ya pengulangan dari itu ke itu saja, dan tadi ditambahkan kata bosan kan begitu. Jadi betul. Karena memang fokus perhatian dia itu adalah kepada pengulangan. Jadi gini, pengulangan itu ada dalam kehidupan. Bahkan pengulangan itu adalah rahmat Tuhan. Salah satu rahmat Tuhan yang terbesar itu adalah pengulangan. Gitu. Ya, kita bisa berulang-ulang bernafas, itu kan rahmat Tuhan ya. Ya berulang-ulang melihat, berulang-ulang, semua ini berulang-ulang. Sistem alam semesta ini diciptakan berulang-ulang. Kalau yang karyawan berulang-ulang tiap bulan gajian gitu ya Pak Arfan. Betul, itu kan membahagiakan, iya kan? Coba kalau gajiannya nggak setiap bulan. Jadi bulan ini gajian, bulan ini enggak gitu ya. Iya, jadi berulang-ulang itu adalah sebuah keteraturan gitu. Sebuah sistem yang memang diciptakan oleh Tuhan, yang Tuhan juga menciptakan itu buat menginspirasi orang gitu, bahwa kalau Anda mau sukses, mau bahagia, Anda harus melakukan kebaikan itu berulang-ulang gitu. Nggak cukup hanya sekali gitu. Ya. Jadi yang namanya pengulangan itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Tetapi pengulangan itu adalah sebuah background, Mbak Ola. Nah, yang membuat orang tidak merasa itu sebagai sebuah pengulangan adalah karena dia sedang melakukan sesuatu. Kalau orang sedang melakukan sesuatu, maka pengulangan itu hanya akan menjadi background gitu. Background kehidupan gitu. Background itu tetap penting. Benar nggak Mbak Ola? Iya. Ini kan kita semua nih pakai background ya. Mbak Ola juga sekarang pakai virtual background kan? Jadi background itu penting ya. Iya kan? Ini kan kita sejak kita sering zooman ini ya, itu kan kita selalu pakai virtual background kan gitu ya. Background itu penting. Tetapi pertanyaannya, kalau fokus Anda ke backgroundnya, itu namanya salfok dan salah fokus kan. Sebetulnya kalau saya ngobrol sama Mbak Ola kan fokus saya bukan ke backgroundnya kan mestinya kan. Benar nggak? Kalau kita ngobrol sama orang nih melalui Zoom ini kan fokus kita mestinya ke orangnya kan. Ya. Bukan ke backgroundnya. Nah itu. Nah ketika kita fokus ke backgroundnya, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya sesuatu yang menarik untuk kita nikmati gitu. Tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita lakukan, tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita jalani, sehingga fokus kita adalah ke backgroundnya. Dan di background itu kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah pengulangan-pengulangan yang menjemukan, yang membosankan gitu. Jadi sebetulnya orang yang mengatakan hidup itu adalah sebuah pengulangan, itu sedang mengalami sebuah kejenuhan yang cukup parah dalam kehidupannya gitu. Nah, kenapa orang mengalami kejenuhan? Karena hidupnya ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya gitu, tidak ada
sesuatu yang bermanfaat yang dia lakukan gitu. Sehingga akhirnya dia sampai pada perasaan seperti itu. Nah, ini adalah hidup yang tidak bermakna sesungguhnya, Mbak Ola. Dan ujung dari rasa bosan ini, ujung dari pertanyaan ini adalah depresi. Jadi kita hati-hati gitu ketika kita merasa bahwa hidup ini hanya sebuah pengulangan, ujungnya Anda akan depresi. Itu Mbak Ola. Dan depresi itu karena Anda melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya dalam hidup ini. Tidak ada gunanya. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kalau demikian berarti sebenarnya proses kita menjalani hidup ini kan adalah sebuah pengulangan ya. Itu Ya. sebuah sistem yang kita tidak bisa mengelakkan itulah ibaratnya ya Pak Arfan, karena kita ada di dalamnya. Tetapi persoalannya kan adalah apakah kita mampu memberikan makna ya Pak Arfan ya dari setiap yang kita lakukan. Nah, gimana sih caranya kalau tadi Bapak mengatakan kalau kita nggak bisa memberikan makna, kita sampai di ujung pertanyaan yang membuat kita depresi. Bagaimana caranya agar kita bisa memaknai setiap hal yang kita lakukan itu menjadi sesuatu makna yang meaningful begitu Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Bol. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita juga supaya bisa bermakna, kita harus tahu kenapa kita ada di sini gitu. Gunanya kita ini apa gitu. Karena kalau tidak ada gunanya, kita nggak akan ada di sini. Kita hanya ada di sini karena kita ada gunanya gitu. Kenapa orang beli masker? Karena ada gunanya gitu kan. Sebelum ada COVID ini jarang orang beli masker kan. Mungkin hanya di rumah sakit orang yang pakai masker gitu ya. Jadi kenapa kita ada di sini? Karena kita ada gunanya. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kan saya ada di sini bukan karena kemauan saya gitu. Saya kan lahir ini bukan karena kemauan saya. Saya kan nggak minta dilahirkan gitu. Berarti kita harus bertanya sebenarnya siapa yang nyuruh saya ada di sini gitu. Dan sebetulnya apa gunanya saya ada di sini gitu. Kenapa kalau saya membayangkan diri saya jadi masker gitu ya. Kenapa saya dibuat? Saya nggak minta dibuat kok gitu. Kenapa saya dibuat? Nah, kita harus tanya sama yang membuat gitu kan. Ya. Bayangkan kita semua ini masker gitu ya. Bayangkan masker tuh makhluk hidup lah. Yang namanya masker tuh bayangkan sebagai makhluk hidup. Kenapa ada masker? Kenapa dibuat? Saya nggak minta dibuat kata si masker gitu. Saya nggak minta dibuat, oke. Nanya sama yang buat dong. Ya, kesalahan kita adalah seringkali kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita nanya sama diri kita mereka-reka jawaban, nggak akan pernah terjawab gitu. Karena tidak mungkin sesuatu ciptaan bertanya pada dirinya. Karena bukan dia yang mau, bukan dia yang menciptakan. Masker itu diciptakan pasti ada sebuah kepentingan, gitu. Ada sebuah tujuan gitu. Yang sayangnya bukan si masker itu yang menentukan tujuannya, tapi yang menciptakan itu yang menentukan tujuannya. Gitu. Sehingga masker diproduksi dengan sangat banyak sekarang ini, karena ada tujuan. Masker itu nggak tahu dia apa tujuannya. Nah sama, itu analoginya gitu. Jadi kita harus mencari gitu tanda-tanda dari alam semesta ini. Apa sebetulnya? Kenapa Tuhan menciptakan saya gitu. Nah kalau kita sudah ketemu itu, mau apa Tuhan gitu. Dengan keberadaan saya ini, maka kita mulai menemukan gitu arti dari kehidupan ini. Oh, itu sebetulnya maksudnya gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu kayak masker itu kan, bayangkan masker sebuah benda hidup. Dia harus mereka-reka gitu. Karena dia tidak mungkin bertanya langsung kepada penciptanya. Tapi dia harus mereka-reka. Saya ini bentuknya seperti apa? Saya ini bentuknya halus, bentuknya apa namanya, kemudian ada pengaitnya misalnya gitu ya, ada di depan itu ada kayak besinya sedikit. Itu sebenarnya ini maksudnya apa ya, si pembuat ini maksudnya apa ya bikin saya begini ya. Dia harus mencari jawaban itu, dan itulah yang namanya mengenali diri gitu. Mengenali diri sendiri itu adalah itu perjalanan kita seumur hidup, mengenali diri kita. Nah kalau udah ketemu, oh ternyata saya itu dibuat untuk menutupi mulut dan hidung manusia supaya orang terselamatkan dari COVID. Oh, itu tujuan saya gitu. Ya sudah, kalau emang sudah itu tujuannya, lakukan itu. Jangan mau kalau satu ketika Anda, ini saya sedang bicara dengan masker ya. Jangan mau kalau satu ketika Anda dibuat ngelap meja gitu. Jangan mau. Anda dibikin sama si pencipta masker itu bukan untuk ngelap meja loh. Anda dibikin untuk menutupi mulut dan hidung. Ngelap meja bisa, tapi itu bukan untuk itu alasan Anda dibuat gitu, Mbak Ola. Nah, kalau udah tahu seperti itu, lakukan itu terus-menerus, wujudkan dalam sebuah action yang nyata untuk kepentingan orang lain. Selalu untuk kepentingan orang lain. Tidak ada sesuatu itu diciptakan bukan untuk kepentingan orang lain, nggak ada.
masker itu diciptakan bukan untuk si masker itu sendiri, tapi untuk kepentingan orang yang menggunakannya gitu. Jadi ketika kita menyadari itu, kita tidak akan pernah melihat hidup itu sebagai sebuah pengulangan. Tapi kita akan melihat hidup itu sebagai sebuah perjalanan yang mengasihkan, yang kadang-kadang tidak terduga gitu, dan sungguh indah sesungguhnya Mbak Ola. Ya, karena tadi fokusnya adalah kepada action, bagaimana memenuhi tujuan ya, sehingga kemudian kebermanfaatnya tuh benar-benar menjadi maksimal ya. Baik, Betul. Pak Arfan, kita sambung nanti untuk satu sesi yang terakhir. Saya jumpai ada Pak Darsin yang mengatakan hidup itu, iya betul, hidup saya adalah sebuah pengulangan. Saya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mengulang kehidupan yang baru, menjadikan hidup yang kemarin itu adalah sejarah, terus dievaluasi, ciptain sejarah baru lagi gitu ya, supaya bisa melakukan hal yang berulang tapi dengan emosi yang berbeda. Pak, tolong pagi ini kasih semangat kepada saya. Mudah-mudahan 3 sesi tadi Pak Darsin itu bisa menyemangati Bapak ya. Oke, kita sambung untuk satu sesi yang terakhir. Saya akan jumpai Anda lagi yang sudah memberikan catatan juga di YouTube. Kami jadi sesaat, tetap bersama dengan kami. Pertanyaan yang sama masih berlaku, silakan Anda jawab. Apakah hidup Anda adalah sebuah pengulangan? Anda bisa memberikan jawabannya. Kami jadi sesaat. Dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya jumpai Anda di YouTube, ini ramai sekali tanggapan-tanggapannya Pak Arfan atas pertanyaan kita pagi hari ini ya. Apakah hidup Anda adalah sebuah pengulangan? Is your life a repetition ya? Pak Yudi Daryoto, apakah bisa dikatakan ya demikianlah, begitu memang berulang ya? Ini berarti kesempatan juga bisa datang untuk yang kedua, ketiga, dan keempat atau seterusnya Pak Arfan ya? Nanti dijawab oleh Pak Arfan. Kemudian ada Vence Ginting, hidup adalah 80% pengulangan, 20% melakukan dan mempelajari hal baru ya untuk berkembang, bertumbuh lebih baik. Ada Rofik Abdi, kayaknya, oh oke. Baik, terima kasih Kak Rofik untuk perhatiannya, memang sedang flu berat ini ya. Kemudian ada Andik Widianarko, hidup adalah ekspresi suasana hati Pak Arfan ya. Kemudian Tantan Saptaji hadir, terima kasih ya. Pak Arfan kok nggak live IG pagi ini? Nah ini mungkin Live IG kok. Oh, Di pengulangan @Arfan Pradiansyah ya. sebenarnya. Di Iya, @Arfan Pradiansyah ya. siap. Mode 1188, terima kasih sudah bergabung ya. Aju Anggita ya, Pak Arfan, kondisi COVID saat ini terus berulang seperti sudah diskenariokan elit global dan di framing media terus. Kasihan kami di Bali, ekonominya nggak bangkit-bangkit. Mohon tips supaya kami bisa kuat. Oke, nanti ini Pak Arfan juga akan sampaikan ya. Imtap Nawawi, terima kasih pagi ini belajar hal yang baru. Ada akun Kengsngi 76, hidup ini memang pengulangan Pak Arfan, tapi kalau yang bisa kita lakukan adalah sudut pandangnya yang mesti dirubah katanya begitu ya, agar lebih positif ya. Pengulangan itu menyenangkan kok, seperti berulang ketemu istri, ketemu teman, ketemu suami ya, ketemu keluarga. Baik, Yubel Sitompul, hidup bukan pengulangan, oleh karenanya setiap hari kita harus selalu berusaha menemukan versi terbaik dari kita sendiri. Cayo, ada akun Muhammad Darun, Mas Darun ini ya. Hidup adalah pengulangan karena hidup adalah kedisiplinan. Kedisiplinan menghasilkan progres. Alright. Kurang lebih semuanya mengatakan rata-rata nih mengatakan pengulangan ya, tapi monggo. Pengulangan-pengulangan itu ternyata bisa bernada tinggi itu dalam pengertian membangkitkan semangat, tapi juga pesimis ya. Tadi seperti ada pendengar kita di Bali gitu, Pak. Aduh, ini kayak tahun kemarin ini kita susah bangkit ini jadinya. Silakan ya. Pak Arfan. Nah, ini senang sekali saya banyak dapat respon ya dari begitu banyak teman ini, dan sekali lagi jawaban apapun itu benar gitu ya. Jawaban itu hanya sebuah indikator mengenai apa yang sedang terjadi pada diri Anda hari ini gitu. Kalau Anda merasa diri Anda melakukan pengulangan-pengulangan, itu tanda bahwa tidak ada yang menarik yang sedang Anda lakukan hari ini. Anda sedang stuck gitu, sedang muter-muter. Anda sedang main sepeda statis gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada yang menarik yang Anda lakukan dalam hidup, sehingga akhirnya Anda melihat background-nya gitu, ya kan?
kalau kita ngobrol sama orang yang nggak menarik gitu, padahal kita harus ngobrol terus nih Mbak Ola. Ngobrol sama orangnya nggak menarik, kita harus ngobrol terus, tapi karena yang namanya hidup ini kan harus dijalani terus. Kita caranya gimana? Memperhatikan background-nya, karena background-nya ya mungkin lebih menarik dari orangnya kan, seperti itu. Jadi orang yang mengatakan hidup adalah pengulangan adalah orang yang sedang memperhatikan background. Kenapa dia memperhatikan background? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang menarik. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang menarik? Karena dia tidak berjalan di fitrahnya. Karena dia tidak berjalan di tujuan kenapa dia diciptakan gitu. Iya. Jadi memang panjang ceritanya gitu. Kita harus tahu dulu untuk apa saya diciptakan. Seperti tadi saya ambil analogi masker itu. Ya, bayangkan masker itu sebuah benda hidup. Kemudian kita tanya, kenapa sih kamu ada di sini? Dia juga nggak tahu, gitu masalahnya. Yang tahu tuh yang bikin, gitu. Nah, tanyanya sama yang bikin, gitu. Nah, tetapi sayangnya kita kan tidak bisa bertanya langsung kepada Tuhan kan, untuk mengetahui untuk apa sih saya dikirim ke dunia ini, gitu. Nah, caranya gimana? Lihat tanda-tandanya yang ada pada diri kita. Apa kesukaan kita? Apa bakat kita? Apa passion kita, gitu. Sebagaimana halnya masker tadi itu melihat gitu. Kenapa kok saya dibikin ini lembut gitu ya? Kenapa saya dibikin kok ada pengikatnya? Kenapa saya dibikin kok ada seperti ada besinya gitu? Itu semuanya ada tujuan-tujuannya. Nah, mari kita berpikir itu. Dan itu pasti akan ketemu kalau kita mau melakukan pengenalan terhadap diri kita gitu. Kita nanti pasti akan ketemu, oh ini ternyata gitu. Nah, kalau udah ketemu, kita udah tahu. Si maskernya sudah tahu, oh maunya yang bikin tuh saya tuh begini gitu. Nah, sama maunya yang bikin saya itu gimana gitu. Nah, ketika kita sudah tahu maunya yang bikin, dalam hal ini maunya Tuhan, tugas kita cuma satu, lakukan itu setiap hari, setiap saat. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan flowing, Mbak Ola. Kita akan merasa larut dalam apapun yang sedang kita lakukan, sehingga background menjadi nggak penting. Background itu cuma background gitu. Background menjadi tidak penting gitu, karena kita sedang larut, sedang asik dalam apapun yang sedang kita lakukan. Dan ujungnya nanti kita akan menyadari, Mbak Ola, ujungnya bahwa banyak orang yang justru menikmati pengulangan gitu, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan gitu. Kalau kita makan enak, pingin nggak kita itu menjadi sebuah pengulangan itu, makan enak? Nanti kesini lagi gitu kan ya. Kita kesini lagi yuk, ini makannya enak nih gitu kan. Iya kan? Kita melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita ingin mengulangi lagi gitu. Jadi pengulangan itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang bahagia gitu, menjadi sesuatu yang membuat kita betul-betul hidup gitu. Jadi live life to the fullest. Ya. Itu kenapa? Karena kita betul-betul menikmati apa yang sedang kita ulang-ulang ini gitu, Mbak Ola. Talkshow ini juga, Talkshow Smart Happiness ini kan sudah berlangsung selama 12 tahun loh, Mbak Ola. Jadi kita tuh setiap tanggal 6 Februari itu kita berulang tahun sesungguhnya. Ulang tahun Talkshow ini 6 Februari kemarin itu. Oh, besok itu ya, 6 Februari kita berulang tahun. Hari Minggu ya. Yang ke-12. Jadi sudah 12 tahun. Pertanyaannya, saya kok tidak merasa ini berulang-ulang ya gitu. Padahal ini sudah 12 tahun kita melakukan ini setiap hari Jumat, tidak pernah absen. Sudah 12 tahun. Tapi karena kita menikmati apa yang sedang kita bicarakan, kita menikmati tanggapan-tanggapan dari pendengar dan sebagainya, kita tidak merasa bahwa ini sebuah pengulangan gitu. Ini sesuatu yang selalu baru, selalu tak terduga gitu, selalu memberikan inspirasi gitu, Mbak. Baik, oke. Pak Arfan, menutup perbincangan kita ya, saya melihat di menit-menit ini, menit-menit kritis kalau saya kasih pertanyaan yang ini nanti jawabannya akan panjang. Hidup itu tadi seperti yang Pak Arfan sudah jelaskan adalah pengulangan ya, tetapi kemudian disinilah perbedaannya kita memberikan makna. Dengan memberikan makna yang berbeda kita akan mendapat sesuatu yang berbeda pula begitu, terutama ketika kita bisa sangat paham apa tujuan kita diciptakan. Tetapi pertanyaannya adalah hidup kan turun naik nih Pak Arfan. Hari ini saya begitu optimis, begitu semangat, tapi mungkin kanan kiri banyak yang melemahkan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian ya ketika sedang turun di bawah naik lagi, ingat lagi, bounce lagi begitu Pak Arfan? Ya kita harus bisa membedakan, ya, satu kata kunci saja ya. Kita harus bisa membedakan apakah kita itu sedang bermasalah atau bukan. Apakah kita itu sedang, jadi kebosanan itu sesuatu hal yang wajar. Naik turun sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan. Tetapi apakah ini sebuah masalah atau bukan?
Caranya gimana? Untuk mengetahui orang itu sebenarnya bosan atau tidak, depresi atau tidak. Lakukan sebuah aktivitas yang berbeda. Kalau kita melakukan aktivitas yang berbeda itu penuh semangat, itu tanda bahwa ini hanya kebosanan biasa gitu. Ini hanya ups and down biasa. Tapi kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang baru juga tidak bersemangat, bahkan kita tidak tertarik, bahkan kita menolak diajak apapun, itu tanda bahwa kita sedang dalam masalah. Siap. Oke. Jadi lihatlah itu gitu ya. Lakukan sesuatu, Anda tertarik apa enggak dengan sesuatu yang baru? Enggak tertarik, Anda sedang ada dalam masalah gitu. Siap. Itu Mbak. Baik, Pak Arfan, topik-topik lainnya kita akan angkat di pekan mendatang begitu ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Mbak Naili di Surabaya, Bung Tony, terima kasih. Anda yang sedang dalam kondisi tidak fit, kami doakan bisa semakin cepat pemulihannya. Sukses untuk karya Anda di hari ini. Tetap jaga prokes, pastikan kalau keluar ngobrol dengan orang di luar gitu ya, atau beraktivitas di luar rumah menggunakan masker, jaga jarak dan seterusnya ya, prokes. Pak Arfan, kita ketemu lagi pekan depan. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.